dengan pembajakan film ini. Sebelumnya, saya dan rekan-rekan mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua di sini yang sudah ikut berpartisipasi dan mengikuti webinar kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Baik, pertama-tama izinkan saya mengenalkan diri sendiri terlebih dahulu. Saya Cici Romotu Jamila dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang bertugas sebagai moderator dan juga pemateri dalam webinar kali ini. Serta ada teman-teman saya juga dalam webinar kali ini yang menjadi pemateri. Di antaranya yaitu ada Braja Krisna Ilhami, Sabina Guzenova, Cindy Puspadewi, dan Adini Lafebrisa. Baik, kita mulai saja ke pemateri yang pertama, yaitu Cindy Puspadewi, yang akan menyampaikan terkait apa sih itu hak cipta dan bagaimana dasar hukum dari hak cipta tersebut. Nama saya Cindy Puspadewi dengan nomor M20.1137. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hak cipta. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pengertian hak cipta, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, arti dari hak eksklusif adalah sehingga hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Yang kedua, ada dasar hukum hak cipta. Pengaturan hak cipta secara internasional, Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi atau persetujuan internasional mengenai hak kekayaan intelektual. Konvensi-konvensi ini mengikat Indonesia. Hal ini berarti Indonesia harus membuat atau memberlakukan agar hukum Indonesia, khususnya hak kekayaan intelektual, sesuai dengan konvensi-konvensi yang telah diratifikasinya. Pengaturan hak cipta nasional, pengaturan hak cipta di Indonesia dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 untuk mencabut Outer Sweat 1912 Stadtland Nomor 600 Tahun 1912 yang diterapkan pada masa pemerintahan Belanda sebagai hukum positif tentang hak cipta yang berlaku secara formal di Indonesia pada masa itu. Baik, terima kasih kepada Cindy Puspadewi yang sudah menyampaikan materinya. Sekarang kita semua di sini jadi mengetahui apa itu hak cipta dan bagaimana dasar tersebut ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu pemateri yang kedua, yaitu Sabina Guzenova Samperura, yang akan membahas terkait dengan apakah hak cipta bisa dialihkan dan bagaimana cara pengalihan tersebut, serta akan membahas terkait dengan pembajakan film itu sendiri. Kepada Sabina Guzenova, dipersilakan. Dalam hak cipta, hak eksklusif yang dapat dialihkan kepada pihak lain, yaitu hak ekonomi atas ciptaan tersebut. Dengan demikian, hak ekonomi, pencipta dan pemegang hak cipta dapat memanfaatkan dari ciptaan tersebut untuk mendapatkan perolehan atau untung dengan cara menerbitkan ciptaan, menggandakan dan mendistribusikan ciptaan, serta melakukan pertunjukan atas ciptaan tersebut. Berdasarkan pasal 6 hak cipta dapat dialihkan antara siap perundang-undangan. Apabila hak ekonomi tersebut sudah dialihkan seluruhnya ke pihak lain, maka pencipta dan pemegang hak cipta tidak dapat lagi menggunakan hak ekonomi tersebut. Selain dapat dialihkan, hak cipta merupakan barang yang tidak berwujud, serta dapat dijadikan sebagai aset, sehingga cipta juga
Pelanggaran hak cipta merupakan pelanggaran yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab terhadap suatu hasil cipta seseorang sebagai pencipta untuk memperkaya diri pribadi dengan cara menjiplak hasil karya seseorang tersebut. Hal ini sangat memerlukan perlindungan hukum bagi pencipta. Hal tersebut dapat dikatakan pembajakan, di mana pembajakan berasal dari kata bajak, yang berarti mengambil suatu hasil cipta orang lain tanpa izin dan sepengetahuan pencipta tersebut. Didefinisikan pembajakan ialah pembuatan atau tindakan yang memiliki tujuan untuk menggandakan suatu karya cipta seperti film tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, jika seseorang yang menggandakan suatu karya cipta film tersebut melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Baik, terima kasih Sabina yang telah menyampaikan materinya. Nah, ternyata hak cipta bisa dialihkan juga ya teman-teman sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang. Selanjutnya, ke pemateri yang ketiga yaitu Andinila Febrisa yang akan menyampaikan terkait dengan apakah pembajakan film itu melanggar hak kekayaan atas intelektual dan apa saja ancaman pidana bagi orang yang melakukan pembajakan film. Kepada Andinila Febrisa dipersilakan. Baik, terima kasih Cici Rohmatul, Jamilah. Apakah pembajakan film termasuk pelanggaran HAKI? Sudah sejak lama Indonesia dijuluki sebagai surganya para pembajak karya cipta, baik untuk karya film maupun karya lainnya. Perilaku ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi, bunyinya, jangankan pembajakan, menggunakan potongan sebuah karya film candaan di medsos saja itu merupakan sebuah pelanggaran untuk karena tanpa izin dari penciptanya atau pemilik hak ciptanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa memotong-motongi film saja sudah termasuk kepada pelanggaran HAKI, dan pembajakan pun sudah pasti termasuk ke dalamnya. Ancaman pidana bagi pembajak film di internet. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta telah menjelaskan tentang pembajakan film. Dapat disimpulkan bahwa karya seni film merupakan bagian dari karya intelektual yang memiliki hak cipta. Penggandaan karya seni film karenanya hanya boleh dilakukan oleh pencipta dan juga pemegang hak cipta karya seni film tersebut. Di luar dari yang berhak tersebut, penggandaan yang dilakukan merupakan tindakan pembajakan yang melawan hukum. Lalu apa saja hukuman yang dapat diberlakukan kepada para penyedia situs streaming film bajakan tersebut? Semuanya, bentuk pidananya, sanksi dan hukumannya itu sudah tertera pada pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Lalu ancaman pidana bagi pembajak film. Ini semuanya terdapat pada pasal 80 pada pasal 80 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Bunyinya, setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum film tanpa sensor, padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dari penjabaran di atas, diharapkan kita dapat menghargai hak cipta dari para pembuat karya film seni. Apalagi di era sekarang ini, platform penyedia film secara legal juga sudah banyak bermunculan yang sangat mudah untuk kita bisa berlangganan. Contohnya kayak ada Netflix, ada iFlix, dan masih banyak lagi. Dengan menonton secara legal, di samping kita membuat kualitas film yang terbaik,
Kita juga berkontribusi ke dunia perfilman dan tidak menguntungkan para pelanggar hukum. Baik, terima kasih Andini atas penyampaiannya. Nah, sekarang kita jadi lebih tahu ya teman-teman bagaimana bahayanya jika melakukan pembajakan film, mulai dari hal tersebut akan melanggar hak cipta orang lain, akan terancam pidana juga, dan tentunya hal tersebut sangat memperlakukan hal yang tidak baik karena tidak menghargai karya orang lain. Baik, selanjutnya pemateri yang keempat yaitu Braja Krisna Ilhami yang akan membahas terkait dengan apakah pembajakan film ini bisa digugat dan bagaimana hak ekonomi dari pencipta film yang dibajak itu tersebut. Kepada Braja Krisna Ilhami dipersilakan. Terima kasih Cici. Selanjutnya, apakah hak cipta bisa digugat? Apabila suatu benda atau barang telah dilindungi oleh undang-undang, maka penciptanya atau pemegang hak cipta dapat menuntut secara pidana ataupun menggugat perdata apabila tidak ada izin untuk menghilangkan nama pencipta atau label yang dicantumkan pada benda atau barang tersebut. Selanjutnya, apakah bisa digugat kerugian? Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif. Pencipta dan atau pihak yang memiliki hak terkait memperoleh keuntungan materi atas distribusi ciptaan melalui penjualan. Demikian pula dengan lisensi yang diberikan kepada pihak lain untuk memproduksi. Memperbanyak dan menjual hasil ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja, melainkan pencipta atau pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Apabila pihak yang merasa dirugikan atas pelanggaran hak ekonomi atau merasa dirugikan atas proses distribusi komersial suatu ciptaan, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah melayangkan gugatan ganti kerugian atas pelanggaran hak cipta. Tidak hanya hak ekonomi, seseorang dapat melayangkan gugatan atas adanya pelanggaran hak moral atas suatu ciptaan. Dalam hal ciptaan telah dicatat menurut ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan melalui pengadilan niaga. Baik, terima kasih Braja Krisna untuk pembahasannya. Selanjutnya yaitu saya sendiri akan menyampaikan salah satu contoh kasus terkait dengan pembajakan film yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus pembajakan film Keluarga Cemara yang pada saat itu booming juga ya teman-teman. Nah, lanjut Andin PPT-nya. Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan vonis 1,2 tahun kurungan penjara kepada Aditya Fernando Pasha atas kasus pelanggaran hak cipta warga Jambi. Itu dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan pembajakan film milik Promo Produksi Visinema Pictures karya Visinema yang dicuri, diunggah, serta ditayangkan secara ilegal di platform website Dunia Film 21 adalah film Keluarga Cemara. Film yang meraih 1,7 penonton bioskop di awal tahun 2019 itu diputar secara utuh atau ditayangkan secara online dengan cuma-cuma bagi pengunjung website tersebut. Dan tak hanya berhenti sampai di situ teman-teman, dalam penelusuran kasus pembajakan ini, AFP ini telah melakukan pembajakan sekitar 3.000 judul film lokal dan impor juga sejak tahun 2018. Hal ini terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan. Mengingat judul film-film tersebut kan cukup terkenal juga ya teman-teman, dan terdakwa juga disebut mengunggah film bajakan melalui website tersebut atau Dunia Film 21. Terdakwa mengunggah ribuan film-film di platform tersebut, salah satunya film produksi Visinema Keluarga Cemara ini. Nah, dalam dakwaan itu disebutkan kalau tarif iklan yang didaftarkan berkisar antara Rp1.500.000 hingga Rp3.500.000 per satu iklan untuk durasi 30 hari. Terdakwa mendapat keuntungan dari iklan tersebut yang kemudian dibagi rata dengan rekannya, yaitu RBP, yang sekarang sudah menjadi tahanan juga, dan mereka melanggar pasal 113 ayat 3
Jangka pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, dan atau huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan juga mereka melanggar pasal 55 ayat 1 KUHP. Nah, sekian pembahasan terkait dengan pelanggaran hak cipta pembajakan film dari kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin untuk 3-4 orang saja. Dipersilakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan kepada kami. Baik, terima kasih. Bentar ya, Anissa Dwi, sabar. Baik, terima kasih Anissa Zahra atas pertanyaan yang telah disampaikan. Pertanyaannya yaitu, izin bertanya, apa yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka menanggulangi pembajakan hak cipta? Dan akan langsung dijawab oleh Sabina Guzeneva sampai Rura. Kepada Sabina, dipersilakan. Sebentar ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Zahra, yaitu apa yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka menanggulangi pembajakan hak cipta. Yaitu, yang pertama, membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua, alternatif lain untuk menggunakan program yang memiliki lisensi open source. Yang ketiga, dibuatnya undang-undang untuk memperoleh oleh pemerintah tentang hak cipta. Dan yang terakhir yaitu sanksi pidana untuk memberatkan pelaku pelanggaran. Baik, untuk penanya yang kedua ada Ajeng Yolani izin bertanya, mengapa pelanggaran hak cipta masih saja terjadi saat ini? Terima kasih kepada Ajeng yang telah menyampaikan pertanyaannya dan akan dijawab langsung oleh Andini Lafebrisa. Kepada Andini, dipersilakan. Mengapa pelanggaran hak cipta masih terjadi? Penyebab terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor budaya, faktor teknologi, faktor penegak hukum, faktor pendidikan, faktor pengangguran, dan faktor lingkungan. Baik, penanya yang terakhir yaitu ada Anissa Dwi, izin bertanya, bagaimanakah cara penyelesaian jika terjadi pelanggaran hak cipta? Terima kasih Anissa Dwi atas pertanyaannya dan akan langsung dijawab oleh Cindi Puspadewi. Kepada Cindi, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Cici. Pertanyaannya, bagaimana cara penyelesaian jika terjadi pelanggaran terhadap hak cipta? Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase dan pengadilan pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga. Selain pengadilan niaga, tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Baik, terima kasih Cindi Puspadewi atas jawabannya. Mungkin teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan lagi, dipersilakan. Baik, penanya berikutnya itu ada Sally, izin bertanya apakah film di Telegram itu termasuk bajakan? Terima kasih Sally atas pertanyaan yang telah diajukan dan akan dijawab langsung oleh Andini Lafebrisa. Kepada Andini, dipersilakan. Terima kasih Sally buat pertanyaannya.
Apakah film di Telegram itu termasuk bajakan? Iya, termasuk dalam pembajakan film, karena menonton film di Telegram tentu saja merupakan tindakan ilegal, karena sama saja seperti menonton film bajakan. Terkait hak siar dan kualitas penayangan sepenuhnya adalah tanggung jawab dari pembaca. Karena biasanya kalau yang ada di film-film yang ada di Telegram itu dia nggak megang hak untuk menyebarkan luas lagi filmnya tersebut, jadi bukan di tempat yang legal. Apa sih? Baik, terima kasih Andini atas jawabannya. Mungkin kita tutup juga sesi tanya jawabnya karena waktunya juga sudah mulai habis. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua, dan juga sebagai pembelajaran agar kita semua menghindari hal-hal yang tidak baik tersebut, yaitu pembajakan film. Karena sekarang kita sudah mengetahui ya teman-teman, bagaimana dampak jika seseorang melakukan pembajakan film ya teman-teman. Nah, dan saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam webinar ini, dan kami memohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.